Ramalan Sabdo Palon Nagih Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung, sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut, dan berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Dilihat dari berbagai sumber, Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat, yaitu sebagai panakawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Keraton Solo, Ronggowarsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, Pepesten Nusa tekan janji, yen wus jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islam, musna beli marang ingsun, gami budi medik sawiji. Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Dalam buku sejarah kelam Majapahit, menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan Majapahit pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Kisah Sabdo Palon Nagih Janji memiliki berbagai interpretasi dan digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam hal identitas budaya dan agama. Beberapa menganggap kisah ini sebagai simbol dari perlawanan terhadap perubahan dan penjajahan, serta keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai asli Nusantara. Salah satu ramalan lain dari Sabdo Palon yang cukup terkenal adalah Hardi Agung-Agung Samya, Huru Harang Gegirisi, Gumaleger Suaranira, Lahar Wutah Kanan Kering, Ambleber Anglebi, Nerajang Wanalan Disagung, Manungsanya Keh Brasta, Kebosa Pisam Yagusis, Sirna Gempang Tan Wonten Mangga Puliha. Artinya, gunung berapi semua. Huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi, menunjukkan akan datangnya bencana besar, yang akan menimpa tanah Jawa suatu hari nanti. Wallahualam bisawab.